Ibu Rizka nih ya. Oh iya. Ya, Bu Rizka. Bu, semangat Bu ya. Semangat. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang sehat semua ya. Alhamdulillah. Coba Bu lanjutkan tadi tentang itu tadi tentang perlindungan anak. Iya. Terima kasih kesempatannya. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan, menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak, di mana sistem peradilan pidana anak sendiri sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 11 tahun 2012. Iya. Oke. Melihat banyaknya sekarang kondisi di mana anak-anak tuh sering terkait kasus, kenakalan anak sekarang kan nggak seperti dulu tadi kan sudah dibicarakan. Nah, maka negara itu jadi aware dan maka muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Nah, yang dimaksud sistem peradilan anak itu seperti apa? Sistem peradilan anak itu merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Nah, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum itu apa saja? Anak yang berhadapan dengan hukum itu bisa jadi anak ini sebagai korban, sebagai saksi, atau sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimaksud anak di sini tadi sudah dibahas juga bahwa yang berusia 0 sampai 18 tahun. Nah, di undang-undang sendiri yang nomor 11 tahun 2012 ini menekankan ketika anak posisinya sebagai pelaku tindak pidana. Bagaimana yang terjadi jika apa yang harus kita lakukan jika yang melakukan tindak pidana itu adalah anak-anak? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, jika pelakunya ada anak-anak, maka harus diselesaikan secara diversi. Diversi itu merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Nah, yang dimaksud perampasan kemerdekaan di sini, jika anak itu melakukan tindak pidana dan diproses seperti orang dewasa, maka dia kan tidak bisa belajar, tidak bisa bermain dengan temannya, terus tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan kasih sayang karena melalui proses hukum yang harus dijalani. Nah, seperti itu maksudnya agar anak-anak itu kemerdekaannya itu tidak terampas. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Proses diversi ini sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak atau orang dan beserta orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Saya lebih cerita ke kasus yang ada di Ngawi aja. Jadi kemarin itu ada kasus pencurian laptop di salah satu desa di Ngawi. Nah, waktu itu karena anak ini nalarnya masih belum nyampe, jadi waktu dia habis mencuri laptop itu dibawa pulang, tidak dijual, tapi dipakai wifi-an di rumah tetangganya. Tetangganya curiga, ini anak kok dapat laptop. Akhirnya ternyata setelah diselidiki anak tersebut mencuri laptop dari sekolahan. Kemudian sudah sampai laporan di kepolisian, lalu kita adakan diversi. Kita pertemukan si anak dengan pihak sekolah. Dan di situ juga ada Bapas dari Madiun dan kami mendampingi si anak dari P2 TP2A. Alhamdulillah ditemukan kesepakatan. Akhirnya laptop itu dikembalikan dan membuat pernyataan bahwa tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan, diselesaikan secara damai. Lalu berkas tersebut kita ajukan ke pengadilan dan dinyatakan selesai. Jadi close case ya, kasusnya sudah ditutup. Dan saya tambahkan juga, diversi ini hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup pada usia anak-anak. Jika anak tersebut sudah dilakukan diversi dan melakukan tindak pidana lagi, maka tidak bisa dilakukan diversi. Jadi proses hukum seperti dewasa. Dan yang bisa dilakukan diversi itu jika tindak pidananya kurang dari 7 tahun. Jika lebih dari 7 tahun ya
tetap harus diproses dengan proses seperti dewasa di pengadilan. Ya. Tapi tetap nanti di pengadilan ada kayak perlakuan khusus, mau gimana juga ini kan anak-anak ya. Jadi misalkan kayak waktu sidang itu hakim dan jaksa itu tidak memakai toga. Ya. Lalu anak tersebut ketika dimintai kesaksian bisa didampingi orang tua atau orang terdekat di sampingnya. Ya. Lalu kemudian persidangan biasanya di awal kan, biasanya kalau di pengadilan itu ada antri beberapa persidangan. Kalau anak-anak itu pasti didahulukan. Ya. Dan yang terpenting sidangnya ini tertutup untuk umum. Jadi tidak boleh diekspos oleh media atau keluarga pihak yang dari luar yang tidak berkepentingan. Ya. Gitu. Lalu bagaimana jika kemarin tuh ada pertanyaan juga waktu saya sosialisasi di salah satu kecamatan, gimana kalau pelaku tindak pidananya itu kurang dari 12 tahun. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 itu disebutkan pada pasal 21 ayat 1 bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh anak kurang dari 12 tahun, maka keputusannya adalah menyerahkan kepada orang tua atau mengikut sertakan dalam program pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS. Kalau di sini di Blitar, cuma ada di Blitar hanya satu di Jawa Timur, yaitu yang menangani bidang kesejahteraan sosial anak-anak, dan itu paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Ya. Untuk penahanan terhadap anak bisa juga dilakukan, tapi jika tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, jadi anak bisa ditahan. Dan usia anak yang melakukan tindak pidana itu setidaknya 14 tahun atau lebih. Gitu. Seperti itu. Oke Bu, yang perlu saya tanyakan begini, itu tadi kan kekerasan antar anak dengan anak. Ya. Sekarang kekerasan anak oleh dewasa, mungkin oleh guru atau mungkin oleh orang tua sendiri atau mungkin oleh masyarakat. Oh gitu. Ya. Ini anaknya sebagai apa dulu? Sebagai Murid. korban atau Sebagai murid. korban? Ya, sebagai korban. Anak sebagai korban, pelakunya mungkin Sudah dewasa. penganiayaan guru terhadap Betul, siswa betul. atau mungkin orang tua terhadap anaknya. Kalau kalau korbannya posisi anak ya dan Ya. pelakunya dewasa, ya harus diselesaikan secara hukum. Secara hukum. Oke. Tapi beda kasus kalau pelakunya anak-anak, korbannya dewasa. Ini Ya. pernah kejadian juga. Ya. Ada juga di Ngawi, Itu saya nanti cerita. akan saya tanyakan. Oh gitu, saya ceritakan saja ya. Nah, Jadi ada itu kemarin tuh kasus, ceritanya ada seorang anak laki-laki SMA. Ya. Dia itu kenalan di medsos sama ceweknya udah dewasa. Ya. Lalu si anak laki-laki ini meminta foto si cewek. Mereka berkenalan deket, chattingan, terus sudah mulai tukar foto, dan si laki ini minta foto yang vulgar. Ya. Dan ternyata si cewek ini menuruti. Ya. Dia ngirim foto tersebut ke laki ini. Ternyata sama anak laki-laki ini foto tersebut digunakan untuk memeras. Ya. Dimintain uang, kalau nggak mau nanti foto kamu saya sebar. Seperti itu kan sudah pengancaman ya, lebihnya ke UU ITE ya kalau kayak gitu, undang-undang ITE, pemerasan. Terus habis itu si cewek ini tidak terima dan melaporkan ke kepolisian. Nah, karena ini sekali lagi karena ini anak-anak pelakunya, jadi dilakukan diversi di tingkat kepolisian. Tapi waktu itu tidak ada kesepakatan. Si cewek ini intinya nggak mau, pokoknya saya nggak terima, ini harus diproses. Lalu diversi di tingkat kepolisian gagal, maka dilanjutkan diversi di kejaksaan. Di kejaksaan sendiri si cewek ini juga tidak mau masih kekeh mau melanjutkan proses di pengadilan, nggak terima intinya. Nah, terus lanjut ke diversi di pengadilan. Jadi ini 3 kali nih. Jadi yang pertama tuh pasti di kepolisian, jika gagal di kejaksaan, lalu yang terakhir di pengadilan. Nah, alhamdulillahnya ditemukan kesepakatan. Jadi akhirnya close case, kasusnya ditutup dan diselesaikan secara musyawarah. Namun jikapun itu tidak diversinya ditolak atau si cewek ini tetap kekeh, ya tetap bisa diproses, tapi tetap dengan perlakuan seperti yang saya bicarakan tadi saat di pengadilan. Dan untuk anak-anak itu biasanya jika dia melakukan tindak pidana berat, misal ya saya ambil contoh misal pemerkosaan. Yang merkosa ini masih anak-anak SMP misal. Kita tahu kalau
ancaman pidana perkosaan itu kan 12 tahun untuk Ya. orang dewasa. Maka kalau anak-anak ancaman pidananya harus setengah. Ancamannya ya. Ya. Ancamannya setengah. Jadi jaksa pun harus menuntutnya setengah dari ancaman kepada orang dewasa. Iya. Pengecualian juga di situ untuk Oke. anak-anak nggih. Terus yang saya tanyakan Bu, saya pernah mendengar kasus atau kadang-kadang pas melihat di YouTube itu ada anak SD Ya. nantang gurunya, terus gurunya digebrak-gebrak bahkan dilemparin, itu bagaimana Bu? Itu ini pelakunya anak ya. Ya, pelakunya anak. ya. Ya korbannya guru. Korbannya guru. Hmm. Ya mau nggak mau ya diversi karena itu tadi pertimbangannya anak itu nalarnya belum nyampe. Iya. Jadi semua hal yang dilakukan itu masih apa ya, ibaratnya dimaklumi lah karena itu tadi nalarnya yang belum sampai ke situ, jadi tetap harus dilakukan diversi. Ya. Gitu. Nah sekarang kebalikannya, kadang si anak dijewer atau mungkin Iya. dicubit oleh guru, lapor anak Iya. ke bapaknya atau ibunya datang ngamuk-ngamuk, gimana? Ya gimana ya, negara ini kan sudah punya undang-undang ya Pak. Terlepas itu siapa yang memulai, Ya. tapi kalau sudah diatur di undang-undang seperti itu ya mau nggak mau tetap yang pihak bersalah pasti yang dewasa. Iya. Karena anak sangat dilindungi di undang-undang ini, Iya. yang undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini. Ya. Itu kadang-kadang kan sekarang gimana ya, kadang-kadang saya tuh agak prihatin. Kadang anak dicubit sedikit Betul, saja. iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa lah istilahnya. Wajar kan, Iya. kadang-kadang orang tua sendiri aja juga nyubit ke anak kan. Betul. Tapi begitu yang nyubit gurunya lapor ke orang tua ngamuk. Nanti kalau anaknya dipecat nyalahkan gurunya. Gimana kan, serba salah. Ini yang perlu di Ya mungkin harusnya kita mengedukasi juga ya ke Ya. orang tua. Jadi Mhm. mungkin nanti untuk selanjutnya Ya. bisa kami juga untuk menjangkau di SMP, SMA atau sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan terkait kekerasan kepada anak-anak. Iya. Nah, jadi tidak seolah-olah guru ini yang harus disalahkan. Iya kan, gitu. belum lama juga ada guru di penjara kan. Iya. Nah itu loh, kadang-kadang kita itu mau nyalahkan siapa. Ya, Nah kalau nggak ada sekolahan terus ya gimana juga. betul. Kan ada yang sekolah kan harus ada guru. Ya, harus Ya. sama-sama diedukasi kalau saya. Ya, Nah itu saya harus seperti mudah-mudahan jangan terjadi itu. Ya, Mungkin semoga. waktu sebentar kita dulu, nanti kita lanjut lagi ya setelah kita satu ini. Oke.